Ya, kenapa K3 itu penting? Ketika kita berbicara mengenai aspek K3, ada dua poin di sana, yaitu tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, komponen-komponen di situ yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah, kenapa K3 itu penting? Maka salah satu jawabannya adalah karena kebutuhan bagi para pekerja. Ya, karena K3 merupakan kebutuhan dan hak bagi para pekerja untuk mendapatkan perlindungan terkait mengenai kesejahteraan dan tempat kerja yang aman dan sehat di sana. Kemudian yang kedua, mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Jelas, ketika itu diterapkan, maka kita bisa melihat di sana terkait mengenai kerugian apa saja yang bisa kita kendalikan atau kita minimalisir terkait mengenai kecelakaan kerja. Poin selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu merupakan persyaratan perdagangan global. Bahwasanya K3 itu merupakan persyaratan dengan munculnya sistem yang baru. Mungkin Anda yang sempat saya tadi singgung, ada ISO 45001, yaitu tentang sistem manajemen K3, yaitu standar internasional berkaitan mengenai penerapan sistem manajemen K3 di sebuah industri atau perusahaan. Itu kenapa digunakan sebagai persyaratan global di sana. Kemudian menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif di sana. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah tempat kerja bebas dari semua potensi bahaya, dari faktor-faktor bahaya lainnya yang tempo lalu di mata kuliah hygiene industri, di topik hygiene industri, kalian sudah mendapatkannya, mulai dari faktor bahaya fisik, contohnya kebisingan dan lain sebagainya, sampai ke dalam nanti ada namanya faktor bahaya secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun penyebab kecelakaan kerja yang secara langsung atau tidak langsung. Bisa juga lainnya seperti unsafe action ataupun unsafe condition di sana. Jadi bagaimana K3 itu diterapkan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, yang sehat, sehingga apa? Pekerja di sana bekerja secara produktif di tempat kerja. Dan yang terakhir, bahwasanya K3 itu sudah menjadi komitmen global. Di beberapa negara itu sudah terstandar, yaitu dengan adanya standar internasional ISO 45001. Apalagi ketika perusahaan Anda itu akan mengirimkan produknya, mengekspor produknya ke negara-negara yang lainnya. Maka akan ditanya, sudahkah perusahaan yang mengirimkan produknya itu tersertifikasi ISO 45001, tersertifikasi tentang ISO 14001 tentang pengelolaan lingkungannya, kemudian bagaimana kualitas mutunya, ISO 9001, dan lain sebagainya. Itulah kenapa K3 merupakan bagian penting di dalam penerapan sebuah sistem dan menjadi komitmen global di negara-negara lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkup dari K3 sendiri ada dua poin teman-teman semua yang saya sampaikan. Tadi adalah keselamatan kerja, ada dua komponen. Kemudian yang kedua ada namanya kesehatan kerja. Ya. Jadi K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi ketika ditanya apa itu K3, bukan itu jawabannya, keselamatan dan kesehatan kerja. Maka secara definisi, secara konteksnya kita akan melihat di sini untuk apa? Untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada para pekerja terkait mengenai ini, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, guys. Ini adalah aspek duanya. Ketika kita ngomongnya kecelakaan kerja, maka ini adalah salah satu yang spesifik adalah keselamatannya. Ini adalah tentang kesehatannya, tentang PAK itu. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Ketika kita berbicara mengenai keselamatan, maka salah satu outputnya di situ adalah garis besarnya di atasnya adalah berkaitan dengan keselamatan kerjanya, itu memang berbicara mengenai kecelakaan kerja. Kemudian berkaitan dengan kesehatan kerja, maka salah satunya adalah tentang PAK, penyakit akibat kerja itu. Nah, ini teman-teman semua substansinya. Ketika kita berbicara mengenai keselamatan kerja, kemudian kesehatan kerja, maka dua aspek yang berbeda. Saya kira aspek dari kesehatan kerja tempo lalu Anda sudah saya pancing, memberikan topik gambaran bagaimana berkaitan mengenai aspek kesehatan kerja, bagaimana pengenalan faktor-faktor bahaya lingkungan kerja di sana.
Anda sudah saya berikan misalkan contoh, ilustrasi secara detail, ada namanya faktor bahaya fisik, kimia, biologi, kemudian ergonomi, kemudian psikososial di sana, atau psikologi di sana. Misalkan faktor bahaya fisik, ada kebisingan, ada getaran, ada tekanan udara, dan lain sebagainya. Ini adalah semua yang masuk di dalam aspek-aspek dari kesehatan kerja. Ya, aspek dari kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, yang kiri ini adalah aspek dari safety-nya, ya, aspek dari safety-nya atau tentang keselamatan kerjanya. Berkaitan mengenai apa? Salah satunya adalah misalkan terjadi kecelakaan kerja, tergores, kemudian kematian akibat dari kesetrum, misalkan terjatuh dan lain sebagainya. Termasuk jika terjadi kebakaran gitu ya. Inilah dari aspek-aspek safety. Anda harus membedakan dua komponen unsur yang berbeda ini. Dari aspek health-nya mana, dari aspek safety-nya mana. Misalkan, Pak, tangan saya itu terluka gitu kan. Akibat terkena mesin itu aspek apa? Aspek safety. Kalau hati saya yang terluka gimana, Pak? Wah, itu berbeda. Nah, aspek-aspek ini harus Anda ketahui sehingga di dalam konteks K3 Anda bisa, oh ternyata ketika kita berbicara K3 secara detailnya, secara komponen, secara eksplisitnya adalah seperti ini. Ini kaitannya dengan kesehatan kerja, ini kaitannya dengan keselamatan kerja. Oh ternyata ketika digabung keselamatan dan kesehatan kerja aspeknya adalah ini dan ini dan itu. Anda harus tahu tentang itu, teman-teman semua. Gitu ya. Nah, kita lihat kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, ini saya cari datanya. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, nah, BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Jaminan Sosial, ya, dan menjamin Badan Penjamin Jaminan Sosial berkaitan mengenai ketenagakerjaan. Maka kita lihat kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 kemarin gitu ya, yang terakhir masih saja sangat tinggi sekali. Saya akan tunjukkan sama kalian gitu kan. Berkaitan dengan kasus. Coba kita lihat di tahun 2015 saja data kecelakaan kerja seperti ini teman-teman semua. Sebagian besar itu masih sangat tinggi sekali. Ketika kita kalkulasikan saja di tahun 2020 ini ada 177.000 kasus kecelakaan kerja. Artinya apa? Di dalam satu hari saja ada kasus kecelakaan kerja itu sebanyak 484 kasus kecelakaan kerja. Dan itu yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu yang biasanya mendapatkan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemungkinan besar di luar sana masih banyak kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia dan tidak dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kok bisa? Contohnya sederhana saja. Misalkan Anda membangun sebuah rumah gitu kan, kemudian ada tukangnya gitu ya, tukang kayu ataupun orang pekerjanya di sana. Kemudian orang tersebut kemudian misalkan jatuh, dilaporkan nggak patah tulang misalkan? Nggak memiliki asuransi tersebut. Kemudian ada orang ya para tukang-tukang kayu ataupun tukang bangunan yang skala-skala kecil gitu ya. Misalkan ada yang terjadi kematian, kesetrum, kemudian jatuh dari ketinggian, meninggal misalkan. Itu dilaporkan nggak? Banyak kemungkinannya tidak juga teman-teman semua. Dan itu tidak dilaporkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Artinya adalah di dalam kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia, salah satu penyebabnya misalkan kita akan lihat kenapa kok kasus-kasus yang ada di Indonesia masih sangat tinggi kecelakaan kerjanya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai data saja yang formal ini yang tercatat ada 484 kasus kecelakaan kerja setiap harinya. Bahkan kemungkinan besar jauh lebih banyak daripada itu. Ya. Saya berikan contoh ada beberapa kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Dan perlu saya sampaikan menurut Asosiasi K3 Konstruksi Indonesia bahwasanya sektor konstruksi adalah salah satu sektor penyumbang kasus kecelakaan kerja terbesar di Indonesia. Itu salah satunya kasus konstruksi. Terkait mengenai kecelakaan kerja konstruksi. Ini beberapa contohnya misalkan. Berkaitan mengenai apa? Di tahun 2017 misalkan jatuhnya kren, JPO rontoh, jatuhnya kren, grider rontoh,
runtuh, kemudian beton lepas, dan lain sebagainya teman-teman semua. Di daerah Jakarta atau Jakarta, mungkin Mbak Sofi tahu ya, orang-orang Jakarta. Ini adalah kasus-kasus yang terjadi di sektor konstruksi di Indonesia. Begitu pula di tahun 2018, misalkan beton grider runtuh gitu ya. Kemudian box grider runtuh, dan lain sebagainya. Ini adalah kasus-kasus yang terjadi. Selanjutnya kita akan lihat. Seperti apa kasusnya? Nih teman-teman semua. Oh, pada proyek misalkan terjadi kecelakaan seperti ini, terjadi runtuh. Ini terjadi runtuh. Apa yang terjadi? Misalkan 3 orang meninggal dunia, 18 orang luka-luka teman-teman semua. Ini adalah kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Ya. Apalagi, wah, kita lihat kasus kebakaran juga banyak sekali teman-teman. Mungkin yang terakhir yang ramai sekali adalah daerah Tangerang mungkin. Mbak Sofi mungkin sedikit tahu, yaitu pabrik petasan. Nah, pabrik petasan ini apa yang terjadi? Ada 47 orang meninggal dunia, teman-teman semua. Akibat apa? Perusahaan ini, pabrik petasan ini adalah terjadi kebakaran. Sehingga apa? Ada 47 orang meninggal dunia. Itulah termasuk di dalam kecelakaan kerja. Itulah yang masuk di dalam unsur safety, teman-teman semua. Bahkan di Surabaya ataupun di daerah-daerah lainnya, banyak sekali kasus-kasus terjadi di sebuah tempat kerja atau di kecelakaan kerja. Nah, misalkan saya berikan contoh ini. Runtuhnya box grider yang tadi saya sampaikan. Ini runtuh, teman-teman semua. Terjadi runtuh. Jatuh dan lain sebagainya. Kemudian ini juga sama, teman-teman semua. Awalnya kondisi awalnya seperti ini. Kemudian apa? Jatuh, runtuh. Di double track Jatinegara. Nah, ini rumahnya Mbak Sofi ini. Daerah-daerah itu. Termasuk di daerah-daerah ketika kita melihat berkaitan mereka kasus kebakaran. Di Surabaya saja di tahun sepanjang 2017 teman-teman mengalami kerugian sekitar 18 miliar. Ini adalah berkaitan mengenai kasus-kasus terkait safety yang terjadi di sebuah industri. Banyak sekali terjadi. Nah, kemudian dari aspek itulah maka kita akan bisa melihat dasar hukumnya apa sih berkaitan mengenai K3? Maka salah satunya adalah berkaitan mengenai ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya di pasal 8687 yang menyinggung tentang K3, termasuk di dalam peraturan pemerintah di sini. Peraturan pemerintah berkaitan mengenai nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 atau tentang PP nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Inilah berkaitan mengenai dasar hukum yang ada. Peraturan menteri lainnya tuh banyak sekali teman-teman. Ya, berkaitan mengenai K3. Silakan nanti kalian bisa baca sebagai acuan standar atau regulasi berkaitan mengenai K3. Nah, yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan berkaitan mengenai lingkup K3, berkaitan mengenai aspek-aspek K3 apa saja yang akan menjadi concern kita di sana, maka kita akan melihat faktor-faktor penyebab terjadi sebuah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu ada apa? Yang pertama tentu saja kita akan lihat di situ adalah bahan. Bahan di sini adalah bahan produksi, bahan yang digunakan untuk produksi sebuah industri di sana. Misalkan semen, industri semen, maka bahannya apa? Ada kapur gitu ya, ada pasir dan lain sebagainya. Itu ada nggak potensi bahaya dari kapur? Oh ada. Dari paparan debunya nanti ada seperti ini dan lain sebagainya. Itu adalah dari bahan semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada faktor peralatan. Nah, faktor peralatan ini yang digunakan oleh suatu industri atau suatu perusahaan di dalam melakukan aktivitas kegiatannya. Misalkan ada alat-alat yang digunakan untuk membuat semacam produksi barang swajadi, itu pasti ada. Dan itu merupakan faktor-faktor bahaya juga teman-teman semua. Maka dari hal itu nanti ke depannya kita akan bisa menganalisa, bisa melakukan identifikasi potensi-potensi bahayanya itu apa saja di sebuah tempat kerja itu. Dari aspek health-nya, dari aspek sumbernya, dari aspek peralatannya, bahannya, termasuk dalam aspek perilakunya. Kemudian apalagi proses produksi jelas. Proses produksi itu akan terjadi ketika kita melihat ketika ada sebuah industri atau perusahaan yang memproduksi sebuah barang di sana. Termasuk SDM. SDM di sini siapa? Ya pekerja. Nah, SDM di sini adalah pekerja. Konsennya adalah pekerja di sini. Bagaimana dari aspek K3 ini
Kita melindungi para pekerja, para staf di sana, para karyawan di sana. Dari apa? Dari kecelakaan kerja dan dari kesehatannya di sana. Bagaimana cara kita membuat lingkungan kerja kita, tempat kerja kita, itu menjadi tempat kerja yang sehat, aman, sehingga apa? Pekerja tersebut akan menjadi produktivitasnya meningkat. Bebas dari kecelakaan kerja, menjadi sehat, menjadi aman, dan lain sebagainya. Inilah secara garis besar di dalam lingkup K3. Jadi di dalam K3 itu mulai dari gerbang, unsur di dalam K3 itu, ketika lingkup K3 itu mulai dari gerbang teman-teman semua. Gerbang masuk gitu ya, termasuk vendor, tamu itu masuk di dalam ranahnya. Sampai ke dalam batas-batas gerbangnya, itu disebut dengan K3. Satuannya itu apa? NAB teman-teman semua. Jadi Anda itu harus tahu membedakan mana yang termasuk NAB, mana yang termasuk baku mutu. Baku mutu lingkungan BML itu. Jadi ketika ngomonginnya adalah K3, ketika ranahnya itu masih masuk di dalam sebuah tempat kerja, maka standarnya adalah nilai ambang batas. Akan tetapi ketika itu sudah di luar dari pagar sebuah perusahaan, sebuah industri, maka itu masuklah di dalam sebuah ranah lingkungan hidup atau LHK, Kementerian Lingkungan Hidup. Dan situ standarnya menggunakan baku mutu. Contoh misalkan kebisingan di tempat kerja, kebisingan yang dipersyaratkan selama 8 jam kerja itu 85 desibel. Itu satuannya apa? NAB, nilai ambang batas teman-teman semua. Akan tetapi ketika itu di luar lingkungan kerja atau di luar perusahaan, maka baku mutu. Nah, ada baku mutu, misalkan kebisingan di sebuah pemukiman, maka di sana ada 50 desibel gitu kan. Di sana jauh lebih rendah di sana. Konteksnya adalah seperti itu. Itulah yang ingin saya sampaikan secara garis besar bagaimana lingkup dari K3 itu seperti apa, dari aspek kecelakaan kerja, dari aspek kesehatan kerja, bahkan bagaimana menciptakan sebuah tempat kerja yang aman, sehat, sehingga produktivitas akan meningkat di sana. Secara garis besarnya seperti itu teman-teman semua. Dan ini ada salah satu catatan dari saya gitu ya. Saya mengambil filosofi dari Jawa gitu. Ini gambar salah satu saya ke proyek gitu kan pada saat saya melakukan jadi konsultan setup ISO 45001. Nah, ada filosofi Jawa atau filosofi Jawa itu yatna yuwana lena kena. Jadi yatno yuwono leno keno. Maka di dalam bahasa Indonesia disebutkan jika Anda berhati-hati maka akan selamat. Selamat itu bebas dari selamat gitu ya. Tapi bukan yang namanya selamat itu selamat terus gitu ya. Kalau sembrono akan ciloko. Ini dari suatu filosofi dari Jawa yang ini adalah erat sekali kaitannya dengan apa? Dengan K3. Dari dulu juga ada. Atau bahkan mungkin ada kearifan-kearifan lokal yang misalkan menyebutkan alon-alon asal kelakon. Nah, itu juga ada semacam filosofi ataupun kearifan lokal terkait berkaitan mengenai apa? Berkaitan mengenai K3 juga. Alon-alon asal kelakon. Jadi pelan-pelan asal sampai, asal selamat di sana. Itu juga secara garis besar. Saya kira secara garis besar seperti itu yang bisa saya sampaikan.